Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Eva Widyastuti, guru dari SDN 1 Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Perkenalkan, sebagai fasilitator adalah Ibu Dewiana Agustina, dan sebagai pengajar praktik Ibu Encung Sumiati. Dan berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4. Adapun judul modulnya adalah pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di sekolah. Dan pesertanya yaitu guru SD Negeri 1 Paniis. Yang menjadi latar belakang adalah budaya positif dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ada disiplin positif di sekolah. Salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif adalah melalui pembentukan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Keyakinan kelas yang dimiliki oleh sekolah saat ini, yang merupakan core value, masih perlu diselaraskan dengan baik kepada siswa. Adapun tujuannya adalah dengan adanya keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dapat menumbuhkan disiplin positif pada siswa, terutama disiplin positif dalam mentaati tata tertib di sekolah. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan yaitu yang pertama, terdapat poster keyakinan kelas pada masing-masing kelas. Yang kedua, kepala sekolah dan guru dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Dan yang ketiga adalah permasalahan mengenai pelanggaran tata tertib menjadi berkurang. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu di minggu pertama, melakukan diskusi dan koordinasi dengan kepala sekolah serta rekan sejawat terkait rencana yang akan dilakukan, yaitu mengenai pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, menjelaskan kepada peserta didik tentang maksud dan tujuan keyakinan kelas. Sedangkan pada minggu kedua, melakukan diskusi dengan peserta didik untuk merancang dan menyusun keyakinan kelas sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan pada minggu ketiga, yaitu guru merangkum hasil diskusi dengan peserta didik yang kemudian akan dijadikan keyakinan kelas yang dapat menumbuhkan budaya positif anak. Dan guru juga membuat modul dan presentase. Untuk minggu keempat, yang pertama adalah melakukan refleksi terhadap kegiatan yang dilakukan bersama dengan peserta didik. Yang kedua yaitu melakukan refleksi bersama teman sejawat untuk menentukan tindak lanjut. Adapun dukungan yang saya butuhkan adalah yang pertama dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua adalah ruangan untuk diskusi, dalam hal ini adalah Sapras. Yang ketiga adalah pembuatan modul dan PowerPoint untuk presentase. Yang keempat adalah peralatan untuk workshop. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Berikut ini adalah pemaparan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah konsep utama modul budaya positif mengenai perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Penjelasan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa pembelajaran di kelas itu dilaksanakan secara klasikal. Dalam arti di sini kita jarang melihat perbedaan atau kemampuan dari masing-masing siswa. Semuanya kita sama ratakan. Tetapi sekarang kita sudah masuk dalam kurikulum merdeka bahwa pembelajaran itu harus terdiferensiasi. Akhirnya kita harus melihat perbedaan, keunikan dari siswa tersebut untuk lebih kepada mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya yaitu mengenai disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan dari ekstrinsik. Nah, disiplin positif juga merupakan salah satu penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan kebajikan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Apa-apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup biasanya dihubungkan dengan sandang, pangan, dan papan. Nah, untuk yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Di sini banyak hal-hal yang kita jumpai di sekolah kita dan di kelas terutama ya. Apabila anak yang caper, anak yang selalu bermanja-manja mungkin itu membutuhkan kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, untuk hal contoh dalam penguasaan itu ada anak yang selalu ingin selalu tampil di depan, selalu menguasai teman-temannya. Itu adalah salah satu contoh dalam penguasaan. Sedangkan untuk kebebasan itu biasanya kalau misalkan siswa itu suka bermain sepak sebagai salah satu contoh ya, suka bermain sepak bola di dalam kelas, mungkin kita harus bertanya, kenapa hal itu terjadi? Nah, itu mungkin siswa tersebut adalah ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, ingin kebebasan dan juga kesenangan, misalnya saat bernyanyi-nyanyi di dalam kelas atau melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya sesuai dengan jam pembelajaran. Nah, itu ya. Untuk selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, di mana murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan salah satu contoh dari motivasi ekstrinsik. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan salah satu motivasi ekstrinsik. Dan untuk yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya dan ini merupakan salah satu motivasi intrinsik. Untuk selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, mengapa sih konsep disiplin tetapi bisa gagal? Yang pertama itu karena ada hukuman. Hukuman itu lebih bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, bersifat memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahan karena takut akan hukuman.
Untuk selanjutnya, murid menjadi rendah diri. Dan adanya identitas gagal juga itu adanya penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan atau adanya sifat iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak mengenai dirinya dan orang lain. Itu adalah merupakan salah satu kenapa disiplin itu menjadi gagal. Dan ini merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, adanya konsekuensi. Nah, konsekuensi itu penguatan dalam jangka pendek. Terus, perlu monitoring, berkelanjutan, stimulasi respon, murid menghormati peraturan, terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, untuk konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu dengan adanya restitusi. Dengan restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid juga menghormati dirinya. Nah, setelah kita ketahui bahwa konsep disiplin sukses yaitu mengenai restitusi, sekarang kita akan mengetahui konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Selanjutnya, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang untuk terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini merupakan salah satu contoh supaya kita bisa membedakan bagaimana hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini adalah salah satu contoh kasus yaitu ketika siswa makan saat jam pelajaran. Dengan hukuman, guru menghukum siswa tersebut untuk tidak mengikuti jam pelajaran. Nah, kondisinya guru marah dan murid akan menjadi takut. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk makan di luar saat jam pelajaran. Nah, guru bersikap tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan untuk restitusi, guru di sini menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini dengan restitusi itu, guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dengan kesepakatan antara peserta didik dan wali kelasnya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru, di mana guru itu bisa menetapkan 5 posisi kontrol sebagai salah satu contoh untuk menyelesaikan masalah siswa. Di sini adalah contoh kasus yang diambil yaitu ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, di mana 5 posisi kontrol guru tersebut yaitu bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Untuk penghukum, biasanya terucap kata patuhilah aturan sekolah, lalu berdiri di depan menghadap ke peserta upacara. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk penghukum, posisi guru sebagai penghukum. Dalam posisi guru, pembuat rasa bersalah, itu biasanya ada pertanyaan seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ibu sangat kecewa sama kamu. Nah, sedangkan dalam posisi kontrol sebagai teman, itu seperti ini contoh kata-katanya. Ayolah yang sesuai dengan aturan pakaiannya. Buat gurumu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Sedangkan untuk pemantau,
yaitu kamu sudah melanggar peraturan. Apa peraturan yang sudah kamu langgar dan apa konsekuensinya? Nah, ini adalah posisi kontrol yang terakhir, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, ini merupakan salah satu posisi kontrol yang paling sempurna, di mana ada pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Di sini, dalam posisi manajer, itu guru mempertanyakan kesalahan kepada siswa dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah siswa tersebut. Ini merupakan dokumentasi kegiatan pada saat diseminasi budaya positif di sekolah kepada rekan sejawat. Ini merupakan dokumentasi kegiatan pada saat diseminasi budaya positif di sekolah kepada rekan sejawat. Ini merupakan dokumentasi kegiatan pada saat diseminasi budaya positif di sekolah kepada rekan sejawat. Ini merupakan dokumentasi kegiatan pada saat diseminasi. Nah, tadi setelah kita mengetahui posisi kontrol pada guru, yaitu ada 5, ya sekarang kita menginjak pada keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini merupakan salah satu pertanyaan yang mengacu pada keselamatan dan kesehatan. Nah, keyakinan kelas juga dibuat untuk membuat rasa nyaman terhadap peserta didik kita yang ada di kelas. Dan berikut ini adalah cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, mudah diingat. Kemudian, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan ini merupakan dokumentasi pada saat membuat keyakinan kelas. Iya. Yuk anak Dan laki-laki yang ini belum. merupakan Terima dokumentasi kasih. pada saat membuat keyakinan Yuk anak kelas. laki-laki yang belum. Dan Terima ini kasih. merupakan dokumentasi Boleh, silakan. pada Yuk anak saat laki-laki yang membuat belum. keyakinan kelas. Terima kasih. Bintang ditempel kalau udah Dan sayang. ini Yuk merupakan anak. Dan ini merupakan dokumentasi pada saat membuat keyakinan kelas. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai segitiga restitusi. Nah, tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini merupakan salah satu dokumentasi ketika saya menerapkan segitiga restitusi pada 2 peserta didik. Diambil kesimpulan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among dalam posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.